Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ke Pak Teguh. Pak Teguh tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Agung ya. Jadi kalau kita bicara soal konteks konflik antara Iran dan juga Israel, ini tujuan mereka berkonflik itu apa sih Pak? Sebetulnya Pak, memang untuk perebutan teritori wilayah atau memang ada hal lain di luar itu? Kalau Israel ingin memperluas teritori menjadi Israel Raya, wilayah-wilayah sekelilingnya itu yang disingkat Silk itu, Syria, kemudian Irak, Lebanon dan Qatar. Kemudian tapi kalau Iran sudah cukup repot mengurus wilayahnya sendiri kan. Kalau Iran yang perlukan adalah pengaruh. Dan Iran ingin dikenang sebagai pelindung Palestina dan juga Iran sebagai pelindung dari Masjidil Aqsa. Dan untuk itu ya Iran tentunya berbeda dengan mazhab-mazhab yang ada di kalangannya. Kalangannya kan Sunni, di Iran adalah Syiah Imamiyah. Jadi itu adalah ada ide-ide ideologis, ada ide-ide hegemon dan juga ada ide-ide politis. Tapi kan perang ini seperti Bapak tadi Sasongko katakan adalah kalau diplomasi gagal ya Pak. Tentunya tadi Bapak sudah mengatakan ada kemungkinan besar negosiasi rahasia. Betul Pak, karena secara teori sudah pernah dilakukan oleh Amerika Serikat tahun 86-87 dan korbannya adalah Oliver North itu Pak. Jadi karena ruwetnya pengambilan keputusan di Amerika Serikat, banyak kementerian teknis, banyak dinas-dinas intelijen, banyak National Security Advisor, banyak National Security Council bingung, akhirnya cukup dipegang oleh 5 orang saja. Waktu itu Presiden Amerika Serikat, kemudian Poindexter, kemudian Casey dari CIA, dan kemudian paling bawah itu Oliver North, seorang letnan kolonel. Jadi dimungkinkan dalam suasana seperti ini dilakukan negosiasi rahasia. Mungkin karena bagaimanapun di kalangan masing-masing pihak itu ada ya orang-orang yang punya kecenderungan lain. Dan karena itu mereka dibujuk. Baik, Pak Teguh, ini ketika Amerika Serikat meletakkan tatnya untuk menangkal rudal dari Iran, ini kan ada sebuah kekhawatiran dari Amerika Serikat. Artinya sebelum Iron Dome menangkal, dilapisi dulu oleh tat dari Amerika Serikat. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ini kan uji coba dari mandala tempur yang dihasilkan oleh Military Industrial Complex Amerika Serikat. Di mana Military Industrial Complex itu terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, misalnya Boeing, kemudian ada lagi namanya itu Boeing, kemudian macam-macam ya, produsen pesawat tempur, produsen tank, produsen peluru kendali, kemudian ada juga Pentagon, kemudian ada juga Senat Amerika Serikat. Mereka bertiga itu punya hubungan simbiotik, saling dukung, dan ujung-ujungnya adalah genjot terus ekspor tersebut. Kalau ekspor digenjot, yang terjadi adalah pertama mereka bayar pajak kepada pemerintah Amerika Serikat, kemudian juga ada diplomasi ganda, diplomasi dari multinational corporation ke target, dan juga diplomasi resmi dari pemerintah, dan juga pertumbuhan dalam negeri. Karena biasanya dalam perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing ataupun Lockheed, itu mereka memperkerjakan ratusan tenaga ahli, kemudian ribuan tenaga kerja, dan otomatis ada nilai tambah bagi industri di dalam negeri, kemudian fasum fasos akan hidup, pendidikan hidup, kesehatan hidup. Jadi ada hubungan simbiotik yang luar biasa, namanya Military Industrial Complex. Baik, kita ke Mas Agung. Mas Agung, ketika melihat kekuatan tempur dari Iran yang akan menembakkan 1000 rudal, ini kan apalagi Ali Khomeini sudah bertitah nih. Kalau titahnya Ali Khomeini kan akan didengar oleh Garda Revolusi Iran. Ini melihatnya seperti apa juga? Titah, tapi kan tentu untuk pengambilan keputusan serangan tentu tidak pakai titah ya. Titah itu hanya maklumat yang bisa diikuti sesuai dengan keuntungan dan kerugian. Sekarang ini Amerika dengan military industrial complex seperti Pak Teguh tadi bilang itu high cost, itu mahal sekali. Israel itu 70% perangnya di Gaza Lebanon ini dibiayai oleh APBN-nya Amerika itu. Jadi sebetulnya Amerika tanggung jawab nih. Tapi Amerika juga nggak bisa lepas tangan. Kenapa? Karena sejak berakhirnya Perang Dingin, pada saat Uni Soviet kolaps yang sekarang jadi Rusia, itu mereka ekonominya sudah ekonomi yang berbasis pada military kompleks yang juga berbasis dengan banyaknya tentara ataupun industri-industri yang harus didukung, support continuing. Karena banyak sekitar pangkalan yang hidupnya ini sekarang begitu ditutup pangkalannya, dia menjadi Amerika malah turun ekonomi. Jadi ekonomi itu digenjot dengan jadi maju serangan ekonomi, serangan militer, dimulai militer di mana-mana, ada daerah nggak aman ditempatkan ini. Itu langsung membuat ekonomi, karena pada saat menempatkan pasukan di Saudi yang bayar. Taruh di Jepang yang bayar. Itu kan meningkatkan consumption daripada ini, dan terutama consumption senjata. Nah, sekarang dengan kekuatan militer masing-masing negara gimana? Iran itu
memiliki kemampuan produksi dengan biaya lebih murah. Bayangkan, Israel menyerang kemarin dengan terbatas, itu sudah cost-nya mahal sekali. Sedangkan Iran membalas itu dengan murah. Contoh, pada saat Iran menyerang tanggal 1 Oktober dengan mengirim 200 rudal, itu ternyata untuk mempertahankannya itu 2 miliar dolar. Sementara dia ngirim, dia hanya habis mungkin 100 juta dolar. Jadi hampir 8 kali lipat atau 10 kali lipat lebih mahal untuk pertahankan. Jadi economic of cost dihitung. Sekarang Israel perlu, kalau dia nggak balas, nanti dia namanya jelek di mata masyarakat, di mata garis kerasnya. Maka dia balas. Tapi balasnya harus dijaga semua rupa, jangan sampai balasnya dibalas lagi. Nah berarti kan harus economic of ini, jadi dia balas serangan secukupnya. Yang penting berita di agenda setting di judul-judul di media barat isinya historical attack by Israel to Teheran, dan itu dibuat bombas, jadi gede-gedein. Sementara memberi kepuasan juga pada pendukung Iran bahwa serangannya nggak ada efek apapun begitu. Tetapi di sisi lain Iran tidak ada alasan untuk membalas, dia nggak ada korban. Padahal karena kemarin pada saat serangan itu sudah melautkan Israel, karena semua rudal David Sling, Iron Dome itu mahal tuh, high cost semua itu. Nah gitu jadinya. Oke. Tapi gini Pak Agung, kita kan tahu Israel ini telah mendapatkan bantuan sistem pertahanan udara THAAD dari Amerika Serikat ya. Akankah sistem ini bisa menetralisir rudal hipersonik dari Iran atau gimana Pak? Secara kekuatannya ya Pak? Betul, bisa mencapai 100 km seperti Pak Teguh bilang. Masalahnya adalah rudal Iran tuh hipersonik. Tidak ada, gini loh, rudal atau senjata anti serangan udara atau serangan itu dia bekerja dengan tidak menabrak ini, tapi dia akan menghadang di depan. Kalau dia peluru, dia akan disebar sehingga nabrak tirai peluru. Kalau dia rudal itu akan meledak, ledakannya akan ditabrak oleh rudal yang akan menyerang. Jadi ditabrak. Kalau rudal itu hipersonik, maka berapa banyak lead-nya sehingga kita bisa masang itu kesulitan. Apalagi 5 kali kecepatan suara, 10 kali kecepatan itu sulit. Apalagi sudah hipersonik, dia bisa menghindar kanan kiri. Praktis tidak mungkin di counter. Jadi artinya baik itu THAAD dari Amerika Serikat ataupun Iron Dome dari Israel akan kesulitan menghadapi rudal hipersonik dari Iran. Jadi quantity have its own quality. Lenin bilang begitu. Kuantitas memiliki kualitas tersendiri. Oke lah, dia bisa menangkap 3, 4, 5, 6, 7 karena mahalnya itu. Tapi kalau ngirim 100, yang bablas lewat kan, contohnya waktu serangan tanggal 1 Oktober, itu di Israel itu kayak dihujani oleh itu. Tapi media barat mengecil-ngecilkan. Media non barat itu jadi besar, itu seperti itu ceritanya. Oke, kita menuju ke Pak Teguh. Kalau untuk eskalasi antara konflik Iran dan juga Israel ini seberapa signifikan nanti ke depannya?